Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Nguli, ngobrol ilmu bareng Kiai. Bersama saya Andi Fernandi dan di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya ini ada Dr. Aras Prabowo. Apa kabar Pak Dokter? Baik Pak Yai. Nah, Pak Aras ini sendiri merupakan kaprodi dari program studi program studi akuntansi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNSIA. Ya, yang saat ini selain sebagai dosen, Pak Aras kesibukannya ngapain? Yang nguli kayak tadi ya. Nguli kemana-mana. Nguli kemana-mana ya. Dan Pak Aras juga pengurus Masjid Istiqlal juga ya, Pak? Marbot. Jadi sangat NU sekali. Nah, ngajarnya di NU, kerjanya juga marbotnya juga di Istiqlal ya. Sekarang Menteri Agamanya udah jadi Menteri Agama ya. Ya Pak. Nah, Pak Aras ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu ahli ekonomi, Pak. Nah, pertanyaannya nih, hari ini kok masyarakat kayaknya struggle gitu Pak dengan ekonomi. Kira-kira apa sih yang menjadi kebijakan yang kemudian harus segera diterapkan agar mungkin ekonomi bisa pulih? Karena pasca pandemi Pak, kita rasa kayaknya belum pulih gitu loh. Dan itu nggak hanya dirasakan orang yang hidup di urban gitu, apalagi yang di desa gitu ya. Kemudian stimulus apa yang bisa kiranya Indonesia itu bisa dapatkan untuk bisa paling tidak di tahun depan itu kita sedikit nafas gitu lah. Silakan Pak Dr. Aras. Baik, terima kasih Pak Yayandi terkait dengan ekonomi di negara kita ya. Ya tentu pada saat pandemi itu kontraksi ekonomi sangat besar ya. Dan bukan hanya di Indonesia, semua negara yang mengalami pandemi itu juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu kan sangat ditentukan dengan aktivitas transaksi. Pada saat pandemi itu kan semuanya berhenti, termasuk transaksi. Sehingga ketika tidak terjadi transaksi antara satu dengan yang lain, antara produsen dan konsumen, tentu perputaran ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu akan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan situasi dan kondisi ekonomi kita saat ini. Terkait situasi ekonomi kita saat ini, ya banyak negara, sebetulnya bahkan banyak yang memprediksi bahwa akan terjadi krisis setelah pandemi. Tapi kalau kita lihat tren ekonomi Indonesia ini masih relatif stabil ya, inflasi stabil. Ya meskipun pertumbuhannya belum sesuai yang kita harapkan. Kalau dari Presiden sendiri itu kan dia menargetkan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Prabowo mungkin 2 atau 3 tahun ke depan atau 4 tahun itu adalah 8%, dan saat ini posisinya masih 5%. Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya menargetkan tahun depan itu 6%. 6% ya. Berarti ada kenaikan tetap. Ada kenaikan. Dan fenomena terkait dengan masalah ekonomi banyak disuarakan oleh kelompok menengah ke bawah, ya, kaum menengah ke bawah. Oleh karenanya, kalau terkait dengan kebijakan ekonomi tentu harus ada stimulan, harus ada kebijakan yang bisa menstabilkan keadaan ekonomi saat ini. Misalnya, bagaimana investasi pemerintah, bagaimana keuangan, kebijakan keuangan pemerintah melalui Menteri Keuangan itu menyasar kepada masyarakat menengah ke bawah. Misalnya, salah satu penggerak ekonomi kita pada saat pandemi itu adalah UMKM. Betul. Meskipun nilainya sedikit, ya, omsetnya sedikit, tetapi jumlah UMKM sangat signifikan di Indonesia. Oleh karenanya, stimulan terhadap pertumbuhan atau stimulan terhadap keuangan UMKM itu bisa menjadi salah satu trigger di dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, bahas UMKM ya, berarti juga ini erat kaitannya dengan
program makan bergizi gratis itu kan melibatkan banyak sekali UMKM. Ya. Nah, Pak Ara sendiri mungkin pernah baca atau pernah meneliti apakah ada pengaruh antara program makan bergizi gratis dengan roda ekonomi khususnya di UMKM, karena banyak kasus justru malah MBG dikuasai sama yang secara ini bukan pelaku usaha tapi politik gitu. Ya, sekarang kan Pak Yai agak susah memisahkan ya antara politisi dengan pengusaha. Sekarang fenomenanya dia politisi juga pengusaha. Betul. Akhirnya nggak bisa membedakan kapan dia pengusaha dan kapan dia politisi. Kemudian fenomena saat ini banyak sekali kita lihat orang yang bergabung di partai politik atau masuk di wilayah politik kepartaian, menjadi legislatif, menjadi eksekutif, banyak latar belakang pengusaha. Nah, kenapa demikian? Di dalam kajian akuntansi itu ada namanya cost politik cost. Memang itu secara tidak langsung mempengaruhi laba atau keuntungan di dalam laporan keuangan, tetapi kedekatan pengusaha tertentu terhadap penguasa, terhadap kekuasaan bisa menjadi variabel moderating untuk kemajuan usahanya. Makanya fenomena yang saat ini MBG. Ada kan yang baru kuliah 21 tahun udah punya 40 dapur tuh. Ya, itu di kampung saya itu. Kampung saya yang satu kabupaten. Nah, itu adalah hal yang tidak terelakkan. Karena apa? Pertama, dia memiliki akses kekuasaan, akses politik, dan dia juga pengusaha. Nah, tentu ini juga bisa menjadi sebuah isu yang harus diadvokasi. Karena tidak semua pelaku UMKM itu kan bisa mengakses seperti itu. Nah, perlu ada keberpihakan. Untuk persaingan usaha gitu ya Pak? Iya, terkait dengan persaingan usaha. Karena bagaimanapun UMKM ini atau UMKM non partisan politik itu kan butuh perhatian pemerintah, butuh keberpihakan terhadap mereka sehingga mereka juga bisa bertahan sustainable di dalam menjalankan. Nah, terkait tadi kan MBG, salah satu juga program pemerintah. Ada juga Pak program pemerintah yang menyasar UMKM, yaitu Koperasi Merah Putih. Ya. Ya, bahkan anggarannya itu cukup besar, satu koperasi bisa sampai 3 atau 4 M ya kalau saya baca. Nah, menurut Pak Aras kira-kira dengan kebijakan ini apakah akan MBG terus plus juga Koperasi Merah Putih itu apakah akan bisa kemudian mewujudkan cita-cita Pak Purbaya tadi 6% pertumbuhan ekonomi di tahun depan? Karena melihat kita nih kan kalau bercandaannya netizen ya, Alfamart, Indomaret namanya ada, tokonya ada. Ya kan mereka kan mungkin di bawah yayasan atau koperasi gitu ya. Nah, tapi ini Koperasi Merah Putih namanya ada, disebut-sebut sama presiden terus, tapi fisiknya tidak terlihat. Gitu. Padahal timnya atau orang-orangnya sudah dibentuk. Benar nggak? Di Depok saya dengar sudah ada anggotanya, ketuanya siapa, dan bahkan kemarin belum lama ada lowongan kerja banyak untuk di bagian itu. Tapi sampai hari ini saya yang tinggal di Depok tidak menemukan bangunan yang ada logonya Koperasi Merah Putih. Oh, Koperasi ya? Koperasi Merah Putih. Kalau MBG ya di beberapa sekolah sudah saya lihat ya. Terkait ini di dalam kebijakan pemerintah itu terkadang tidak jalan karena masing-masing punya egoisme sektoral antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Nah, ini sebetulnya menjadi persoalan dan menjadi tantangan di setiap kekuasaan dan pemerintahan dari waktu ke waktu. Misalnya, sebetulnya kan kalau dari aspek ekonomi antara MBG sama koperasi itu bisa diintegrasikan. Pertama, di dalam MBG itu kan banyak aspek yang terlibat, banyak bahan yang terlibat, mulai dari beras, lauk, protein. Artinya apa? Itu kan bisa dimanfaatkan UMKM sebagai penyedia
dari bahan-bahan produksi MBG. Dan bukan hanya UMKM, di MBG kan salah satu bahan utamanya, bahan bakunya beras ya. Nah, itu juga bisa menyasar dan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pertanian. Berarti untuk membuktikannya kita lihat di tahun depan apakah ada penaikan atau justru stagnan gitu ya, dengan stimulasi berupa tadi MBG untuk meningkatkan UMKM, kemudian Koperasi Merah Putih yang dianggap bisa kemudian jadi penyalur produk-produk yang ada di daerah tersebut gitu ya. Nah, tadi kembali lagi yang saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan dengan aktivitas transaksi. Ketika program MBG dikucurkan, tentu aktivitas transaksi akan meningkat. Cuma yang akan menjadi persoalan ketika aktivitas transaksi itu hanya terpusat ke beberapa UMKM. Contohnya misalnya di Sulawesi Selatan. Sudah direalisasikan MBG-nya, sudah terjadi aktivitas transaksi terkait misalnya ada 43, tetapi hanya dimiliki satu orang. Akhirnya apa? Transaksi itu hanya terpusat satu orang. Ketika hanya terpusat satu orang, pemberdayaan ekonominya tidak tercapai, karena hanya dimiliki oleh segelintir orang. Oleh karenanya, keberpihakan pemberdayaan UMKM terkait program MBG itu sangat penting, tidak terpolarisasi kepada partai tertentu, politikus tertentu, orang tertentu, sehingga MBG itu bisa memberikan manfaat ekonomi bukan hanya kepada penguasa atau jejaring penguasa, tetapi masyarakat secara umum. Nah, bagaimana kaitannya dengan koperasi? Koperasi itu kan sebetulnya bisa membangun sebuah unit usaha. Dan unit usaha itu bisa berpartisipasi dalam menyediakan bahan-bahan. Misalnya untuk pertanian, untuk wilayah petani misalnya, koperasi itu bisa menjadi penadah beras atau gabah petani untuk didistribusikan ke MBG, warung MBG. Kemudian misalnya nelayan dari aspek lauk pauknya bisa dikelola oleh koperasi desa dan kelurahan. Dan saya kira itu bisa diintegrasikan. Jadi kita nggak melihat satu kesatuan yang berbeda-beda, tetapi harus diintegrasikan antara satu program dengan program yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau misalnya di wilayah kekuasaan eksekutif, misalnya Menteri A, misalnya partainya A, Menteri B partainya B, ya. Masing-masing punya arogansi kan, egoisme, nggak mau kerjasama kan, nanti diklaim partai A, nanti dukungan masyarakatnya justru ke Menteri A yang terafiliasi dengan partai tertentu. Nah, ini yang menjadi sulit ketika programnya itu diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Oke, tadi kita udah bahas tentang MBG, Koperasi Merah Putih. Sekarang kita bahas anak muda nih. Anak muda ini kan keuangannya sekarang udah berbeda ya Pak, dengan mungkin kita udah nggak dianggap muda lagi sama anak muda ya. Anak muda sekarang senengnya Bitcoin, senengnya investasi, kemudian bahkan ada fintech, dompet digital, sampai termasuk juga masalah yang menaunginya, pinjol, judol, dan seperti apa. Ini ada yang bilang sekarang Gen Z ini pemalas, Gen Z ini santai dan sebagainya. Tapi banyak yang nggak tahu Gen Z ini main investasi juga, walaupun mungkin kita belum banyak melihat investasi itu kemudian berhasil. Nah, menurut Faras terkait dengan ekonomi Gen Z itu seperti apa sih dampaknya bagi negara, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Gen Z agar tidak dipandang sebelah mata gitu, dan juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi gitu, karena selama ini Gen Z dianggapnya beban gitu loh. Bener nggak? Kayak gitu ya, banyak yang beranggap seperti itu kira-kira, tapi potensinya luar biasa Gen Z. Dia tahu teknologi, dia ngerti bagaimana cara do something yang mungkin di atas kita itu udah skip gitu loh. Nah, seperti apa Pak Aras memandangnya terkait dengan perilaku ekonomi di generasi Z ya? Ya pasti akan berbeda antara perilaku ekonomi generasi Z, generasi generasi sebelumnya, bahkan misalnya di generasi orang tua kita. Kan berbeda, karena apa?
di generasi Z itu konsep ekonominya berbeda ya. Kemajuan teknologi itu sangat berbeda. Kalau misalnya kita itu misalnya Pak Handi orang tuanya yang dikenal pasar itu ketika ada suatu tempat, di sana ada penjual ikan, penjual beras, kemudian kita datang di situ, itulah yang dianggap pasar. Tetapi di zaman sekarang, di zaman generasi Z ini, pasar itu nggak seperti itu lagi, gitu. Kita cukup menggunakan gadget kita, HP kita, kita bisa mengakses pasar. Betul. Namanya apa? Pasar online ya, atau marketplace. Nah, tentu perilaku ekonominya akan berbeda. Jadi transaksinya tidak lagi berhadap-hadapan. Interaksi antara penjual sama konsumen itu sudah tidak sama dengan konsep pasar tradisional, begitu. Sehingga aktivitasnya seperti itu. Dan begitu pula juga aktivitas pekerjaan. Sekarang sangat berbeda. Misalnya ada adik saya ya, kuliahnya teknologi informasi, teknik teknologi informasi. Ternyata mindset saya mencari pekerjaan berbeda dengan mindset mereka, gitu. Kalau kayak di umur saya itu kan mencari pekerjaan itu harus real, ada kantornya, kemudian betul. Kita melakukan lamar pekerjaan, ada pekerjaan kita masuk setiap hari. Ternyata di teknologi saat ini itu berbeda. Ada banyak sekali platform yang menyediakan terkait dengan pekerjaan yang freelance. Iya. Saya melihat itu, ya memang kerja baru bangun itu ketika malam, aktivitasnya ketika malam. Dia buka web. Di web itu saya melihat dia membuka sebuah web, misalnya dia membuat konten. Jadi di web itu, jadi pasar saat ini bukan hanya pasar e-commerce yang kita kenal saat ini, tetapi ada web yang menyediakan tempat pertemuan antara konsumen, khususnya konsumen itu dalam video misalnya desain dan lain-lain, kemudian dipertemukan dengan orang yang memahami desain, baik itu visual, ya klien, istilahnya klien dengan programmernya gitu. Programmernya. Dan di situ misalnya kliennya itu atau konsumennya itu mendeposito sejumlah uang, kemudian dia sudah merincikan aspek yang diinginkan, misalnya videonya sekian. Nanti setelah misalnya waktu tertentu, misalnya biasanya saya lihat itu, misalnya ketika view-nya 1000, 10.000, dia akan otomatis mendapatkan penghasilan misalnya $5 dan lain-lain, dan itu langsung tertransfer begitu. Nah, artinya apa? Bahwa rebahan generasi Z ini tidak seperti rebahan kita dulu. Kalau dulu kita rebahan memang tidak kerja. Tetapi dia tidur atau rebahan misalnya baru bangun ketika malam, dia kerjanya memang di malam begitu. Nah, itu yang harus kita juga pahami. Ada perbedaan budaya. Terkait dengan pinjol, ya memang ini yang jadi persoalan. Ya, itu masalah ya. Itu masalah menurut saya. Kenapa masalah? Karena akses pekerjaan menurut saya bagi generasi Z itu akses pekerjaan sangat mudah ketika dia memahami teknologi. Tapi kan nggak semuanya paham dengan teknologi gitu. Ya, tetapi kan kalau generasi Z itu sedikit banyaknya atau mayoritas memahami teknologi misalnya. Kita bahas misalnya yang memahami. Sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang penting dia punya skill, misalnya desain, edit video, dan lain-lain. Yang jadi persoalan, generasi Z ini kan belum tidak dihadapkan fenomena sama seperti kita. Misalnya kita masih melihat orang tua kita bekerja keras untuk mendapatkan uang, untuk membiayai kita, sehingga kita punya pemahaman, punya pembelajaran langsung dari orang tua kita bagaimana tata kelola keuangan. Nah, generasi Z ini kan nggak mendapatkan itu. Kemudian tiba-tiba bisa mengakses keuangan. Iya. Sehingga dia lemah di dalam tata kelola keuangannya. Karena dapatnya cepat gitu. Dapatnya cepat. Dia tidak mendapatkan pendidikan tata kelola keuangan.
dari orang tua. Nah, itu yang jadi persoalan. Sehingga di dalam mengelola keuangannya itu dia tidak mampu membagi prioritas. Yang mana sih yang harus dulu yang kita beli misalnya gitu. Terkadang bukan kebutuhan gitu, tetapi ingin dilihat sama temannya, saya punya ini, itu yang Berarti sebenarnya bukan kebutuhan utama ya, bukan kebutuhan primer, tapi tersier sebenarnya. Tersiernya itu. Karena ingin dipuji. Ya, ingin dilihat tren, gaya gitu. hidup dan lain-lain. Itu mungkin fenomena urban, tapi kalau di daerah apakah juga punya hal serupa terkait Tentu akan dengan berbeda ketika kita membahas antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Betul. Kalau aspek teknologi tentu dia tidak semaju dengan pemahaman teknologi, akses teknologi dengan wilayah perkotaan. Gitu. Kalau perkotaan tadi kan kata Pak Aras kayak tadi untuk dipuji. Kalau pedesaan memang benar-benar butuh uang tersebut, tapi gini, akan berbeda konsep uang yang ada di desa, kemudian konsep uang yang ada di perkotaan. Di desa itu konsep uang itu dinilai itu hanya ketika ingin mengakses kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itu baru dianggap bahwa uang itu penting. Tetapi untuk konsumsi sehari-hari, dia punya, ada kebunnya di belakang rumahnya, ada sayurnya, dia memproduksi beras sendiri sebagai petani, sehingga konsepnya itu berbeda. Berbeda dengan masyarakat urban. Masyarakat urban itu kan ada banyak ya, hampir semua aktivitasnya itu membutuhkan uang. Jadi uang menjadi kebutuhan utama, tetapi masyarakat tradisional itu uang bukan menjadi kebutuhan utama karena dia bisa makan tanpa uang. Gitu. Dia punya ayam yang dipelihara. Kalau mau makan ayam tinggal dipotong. Kita kan di sini harus beli ayam, kan? Beli garam, beli sayur, beli beras. Sehingga ketika tidak pekerjaan itu tidak tetap, punya resiko pemutusan kerja, itu kan berbahaya bagi masyarakat kota. Sekali lagi bahwa konsep uang, konsep kesejahteraan antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan berbeda. Kalau masyarakat perkotaan itu sangat materialistik, tetapi kalau masyarakat pedesaan itu tidak materialistik. Misalnya, contohnya masyarakat pedesaan pada saat COVID itu tidak pernah merasa ketakutan, Pak. Berbeda dengan kita di perkotaan, kan? Kita nggak bisa beli beras karena dilarang, Pak, masuk keluar, kan? Ada pembatasan di pembatasan sosial, kan? Dia nggak keluar rumah, dia bisa makan, Pak. Tapi kita, dia ada makanannya, kan? Artinya apa? Bahwa kita sangat material, di sana tidak material. Konsep sejahteraannya itu tidak diukur dari material, Pak. Iya, kan? Mas Handi misalnya pendapatannya misalnya di kota 20 jutaan, di sana pendapatannya 2 jutaan. Mungkin lebih murah senyumnya, lebih enjoy senyumnya daripada Mas Handi, kan? Iya, gitu. Karena konsepnya bukan material. Berarti memang pinjol itu lebih banyak didera sama penduduk-penduduk yang di urban, alih-alih daripada di di perkotaan menurut saya. Karena apa? Itu kan yang terjerat pinjol itu karena apa? Kalau di dalam konsep akuntansi besar pasak daripada penghasilannya 1 juta, tetapi pengeluarannya 5 juta, kan? Mau tidak mau pasti harus pinjol, Pak. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan juga pinjol ini kan mudah diakses, Pak. Iya, tinggal modal foto di depan dan KTP, ini udah jadi. Terkadang orang kan kalau misalnya generasi Z atau perkotaan itu ketika misalnya membutuhkan uang itu kan tidak memikirkan setelahnya apa yang terjadi, kan? Yang penting dapat uang dulu, kan? Itu yang jadi persoalan. Itu berarti spesifikasi perkotaan dan anak muda itu. Iya. Pertimbangan utang antara masyarakat perkotaan dengan tradisional itu sangat berbeda. Masyarakat tradisional itu dia lebih baik puasa daripada utang. Tapi tadi Pak Aras bilang kan soal perputaran ekonomi ini seperti apa? Apakah memang berutang itu perlu kiranya karena untuk itu atau seperti apa? Ini kan ngutang itu kan bisa banyak alasan. Iya. Kalau alasannya produktif, artinya apa? Utang itu mampu membayar kembali dirinya, kan? Saya kira nggak ada masalah. Misalnya ada usahanya,
ada kegiatannya, dan itu bukan konsumtif. Yang jadi soal ketika utang itu konsumtif, itu yang jadi persoalan. Nah, ada persoalan lagi Pak, Ya. tidak hanya sekedar utang menjadi konsumtif, tapi utang menjadi buntung, yaitu terkait dengan maraknya judol Pak belakangan ini. Ya, sudah tidak konsumtif, sudah konsumtif, judol lagi kan, tambah masalah itu kan. Ya kan kemarin Kemensos itu beritanya viral bahwa banyak penduduk Indonesia itu yang penerima bansos, juga pelaku judol. Nah, makanya banyak yang kemudian bansosnya diputus. Kayak gitu. Nah, fenomena itu dalam ekonomi itu seperti apa ya? Maksudnya dia adalah kelompok rentan tapi mencoba kemudian sesuatu yang itu akan kita sama-sama tahu itu akan merugikan dirinya, tapi selalu dicoba lagi. Itu berbeda lagi kan. Ada masyarakat perkotaan yang melek teknologi. Biasanya yang melek teknologi ini kan memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi itu untuk memenuhi kebutuhan, termasuk di dalam penghasilan. Tetapi kan ada juga masyarakat perkotaan, dia tinggal di kota, tetapi pemahamannya teknologi itu masih terbatas, begitu kan? Masih terbatas. Kemudian akses informasi di dalam teknologi itu juga berbeda. Begitu kan? Misalnya ada yang akses judol, ada yang akses pinjol kan? Nah, itu kan akan berbeda kan? Tentu aja, pinjol juga, judol juga. Tetapi kan kalau dilihat yang melakukan akses seperti itu misalnya judol, ya mohon maaf, itu yang misalnya terkadang tidak memahami lebih komprehensif terkait dengan teknologi yang dipahami hanya judol, gitu kan? Ya, apalagi judol ini kan banyak disebar misalnya link-linknya itu ke media-media sosial. Nah, kelompok masyarakat ini baru mampu mengakses teknologi di media sosial, misalnya Facebook, IG dan lain-lain. Belum pada tahap tadi yang saya sebutkan tadi itu, misalnya memanfaatkan teknologi untuk mencari pekerjaan yang freelance dan lain-lain. Belum sampai ke sana, gitu. Dan judol-judol itu kan biasanya di Facebook kan, di Facebook, terus itu iklan. Di media-media sosial. Yang masyarakat mengakses judol ini biasanya pemahamannya teknologi baru sampai kepada penggunaan media sosial, gitu. Berarti karena hanya pemahamannya. Iya, artinya ini yang jadi soal itu kan ketika kita tinggal di kota, kemudian kita tidak mampu berakselerasi kemajuan entah itu pengetahuan, teknologi, nah itu juga bisa menjadi masalah, begitu. Itu kan masalahnya gini Pak Aris, karena uang yang kemudian didapatkan oleh para bandar itu kan tidak lari jadi pajak kita, tapi justru malah lari bahkan ke luar negeri gitu. Yang lagi ramai misalnya ke Kamboja, akhirnya kita bisa lihat negara Kamboja maju. Nah, kira-kira kalau seperti itu, ini hanya omongan bebas saja ya, bahwa dengan situasi yang seperti ini tidak bisa terkendali, orang-orang sudah banyak yang kecanduan. Apakah kalau dilihat dari sisi ekonomi ya Pak, bukan agama, tapi silahkan di mix ya. Apakah rasanya perlu untuk dilegalkan? Karena sudah banyak juga yang menyatakan ingin dilegalkan, tapi kan tetap ya karena kita negaranya berlandaskan ketuhanan yang pastinya melarang hal tersebut ya. Nah itu seperti apa? Karena kan kita bisa pernah melihat bahwa misalnya kesuksesan Gubernur DKI Jakarta dulu Ali Sadikin yang membangun Jakarta dari uang dulu itu kalau nggak salah undian berhadiah lah istilahnya kayak gitu. Nah itu dalam ekonomi seperti apa? Karena kan sayang gitu. Ini kan mirip kayak kita beli di Google Play Store dulu sebelum ada PSE, berarti kan uang yang kita beli dari aplikasi buat game di Play Store lari ke Amerika semua. Dengan adanya PSE ada pajak masuk paling tidak 11% masuk ke Indonesia gitu kan sebagai pajak. Soal judi ya, ya kan lihat judi ini tergantung fondasi kita, ya, perspektif kita. Mau lihat dari perspektif ekonomi atau mau lihat dari perspektif agama.
Kalau misalnya dilihat perspektif ekonomi, ya dilihat sebagai bisnis. Ya. Ketika dia punya peluang untuk menguntungkan negara, itu bisa diakomodir. Tetapi kan kalau dilihat dari perspektif agama itu kan tidak ada toleransi, ya, dilarang. Begitu. Nah, kita mau lihat dari perspektif mana, kan? Kalau dari konstruk agama kita itu kan kita bukan negara beragama, negara beragama. Artinya apa? Meskipun secara aturan bisa saja dilegalkan, tetapi pertimbangan sosiologis itu kan juga menjadi pemikiran utama, pijakan utama, karena masyarakat kita itu mayoritas beragama. Itu pertimbangan. Terkait dengan potensi, ya memang potensi, Mak. Kudol itu kan meskipun uangnya sedikit tetapi bersumber dari banyak orang. Jadi ketika dikumpulkan banyak juga uangnya, kan? Malah kayaknya orang lebih rutin judul ketimbang bayar pajak. Ya, artinya apa? Ada potensi pendanaan, ada potensi keuangan di situ. Tapi kan kalau menurut negara kita itu kan ilegal. Ilegal pasti. Nah, yang menjadi persoalan sekarang tadi yang disampaikan Pak Yehan itu bahwa uangnya itu keluar negeri, kan? Iya. Artinya kalau keluar negeri itu tidak cukup dengan aturan dalam negeri, karena tidak bisa menjangkau dalam negeri. Tentu perlu ada kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk diplomasi atau kebijakan internasional untuk bagaimana menertibkan ini, begitu. Karena gini, secepat-cepatnya kita memikirkan aturan, orang yang sudah punya mindset ilegal itu lebih cepat juga bagaimana memikirkan, kan? Iya kan? Misalnya Mas Andi di bidang teknologi, kita berpikir bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang paling aman, Pak. Iya kan? Iya. Tapi ternyata ilmu hacker lebih maju juga, Pak. Gitu. Nah, kemajuan itu selalu beriringan dengan positif dan negatif, gitu kan? Terkait dengan Purbaya banyak juga ya aturan-aturan yang mulai dirubah. Misalnya lagi viral itu pedagang thrift ya, karena itu kan baju bekas pasti ilegal ya. Kemudian kan diperjualbebaskan tuh di pasar, bahkan kalau kita ke Tanah Abang itu kita tinggal nengok kanan atau ke kiri tuh pasti udah ada baju thrift. Itu kan kemudian dilarang. Itu pesannya apa sih dari Pak Purbaya terkait dengan itu? Kan terus kan kayak mainannya pedagang UMKM yang kecil gitu loh, bukan? Ya. Kalau yang gede tuh kan kayak rokok ilegal gitu loh. Ya kan sebetulnya antara rokok ilegal sama thrifting ilegal sama aja substansinya. Artinya kalau Purbaya menyampaikan hal seperti itu sebenarnya normatif. Ya ketika kamu tidak mengeluarkan biaya cukai pajak ke negara itu dianggap ilegal. Begitu. Nah, terkait misalnya apakah bisa dilegalkan, ya tergantung kebijakan penguasa atau pemerintah. Gitu. Bisa saja dia legalkan dengan mekanisme atau regulasi tertentu, misalnya biaya impornya, biaya cukainya, PPN-nya dan lain-lain. Bisa saja seperti itu. Gitu. Yang penting ada regulasinya. Kenapa dikatakan ilegal itu kan karena nggak punya regulasi. Begitu. Dan kalau misalnya dengan keadaan yang seperti ini, pemerintah serba kekurangan uang gitu, itu kan pasti akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Terus kemudian ini Pak, saya pernah dapat informasi bahwa stabilitas di suatu negara itu mempengaruhi ekonomi. Nah, kita lihat nih di Indonesia ini stabilitas politiknya tuh bisa dibilang kurang stabil ya. Ada aja isu gitu hampir tiap hari, kita tuh kayak gak pernah kelar, gak pernah selesai gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, misalnya contoh lah, di zaman Jokowi kita bisa tahu anggaran kepolisian itu termasuk yang terbesar karena banyak banget demo kan. Pasti karena banyaknya demo juga kan pasti banyak anggaran untuk kemudian polisi bertugas kayak gitu. Nah, menurut Pak Aras, apakah benar memang atau memang karena ini negara demokrasi jadi wajar kalau kemudian stabilitas ekonomi itu menjadi bahasanya tidak stabil karena kita demokrasi gitu? Atau kiranya mungkin kalau kita ngebahas lebih jauh, cocok nggak sih sebenarnya antara demokrasi dengan
stabil atau tidak stabilnya keuangan di suatu negara gitu ya. Ekonomi lah secara general. Ini Mas Andi, kita analogikan Pak Yai. Analogi paling sederhana untuk memotret keuangan negara itu ada di dalam keluarga. Oke. Ya, kan? Kalau misalnya Pak Hadi punya persoalan dengan istri kan. Iya. Kemudian tentu akan mengganggu stabilitas Pak Yai kan. Betul. Di dalam beraktivitas. Aktivitas apapun. Ngajar mungkin mahasiswanya dimarah-marahi Pak. Iya. Tidak fokus dan lain-lain. Kira-kira seperti itu juga di dalam negara. Kalau misalnya dalam sebuah negara banyak demo, banyak ini, ya stabilitas ekonominya pasti akan terganggu. Tentu orang akan investor baik dalam atau di luar dalam atau di luar negeri akan berhitung ketika ingin memasukkan uangnya ke suatu negara, ketika negara tersebut tidak stabil secara politik, itu akan berbahaya begitu. Dan ketika misalnya nanti nggak stabil, bisa jadi uangnya jangankan untung, uangnya bisa saja nggak kembali misalnya atau rugi dan lain-lain. Makanya kemudian stabilitas negara itu sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Sama seperti stabilitas di dalam keluarga, di dalam rumah itu sangat penting Mbak untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Berarti pemerintah harus menciptakan stabilitas lewat aturan-aturan yang aturan yang adil gitu ya. Stabilitas itu atau orang itu bisa damai ketika misalnya pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Pasti akan stabil kan? Tetapi kalau misalnya tidak terpenuhi hak dan kewajibannya, kebutuhannya tidak diperhatikan oleh pemerintah, itu bisa menjadi pemicu bagi stabilitas suatu negara termasuk perekonomian gitu. Ya kan? Oke deh. Cukup panjang ya, dan ternyata ya sudah 30 menit ternyata. Jadi untuk pembicaraan kita hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.